أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita semuanya untuk hadir belajar bersama di majelis Babus Salam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam amalan yang kita kerjakan, sehingga kita berharap amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan manfaat buat kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, sehingga ilmu yang kita cari selama ini menghasilkan buah yang lebat, yaitu berupa amal soleh yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan belajar bersama di hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39, hadisnya sangat pendek sekali, dan insya Allah kita kemarin sudah membaca beberapa faedah. Untuk malam hari ini mungkin kita mengakhirkan faedahnya, sehingga kita nanti mencoba belajar bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-39. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an umatil khata'a ya wa nisyana wa mastuqrihu alaihi. Ya, hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Secara arti sampun paham semua dari hadis yang ke-39 ini. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagiku atas umatku. Napa? Dari segi napa? Allah mengampuni umatnya Nabi Muhammad khata, kesalahan, nisyan, lupa, dan ustukrihu, paksaan. Ya, berarti umat Nabi Muhammad yang menerima dakwah beliau apabila melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi pada saat pelaksanaan mengamalkannya karena tidak sengaja, karena lupa,
atau karena ada paksaan di dalam mengerjakannya, berdosa napa mboten? Tidak berdosa. Allah mengampuninya. Berarti sudah paham ya? Adapun faedah kemarin Bapak Ibu sekalian yang sudah kita baca ya, itu tentang keutamaan Nabi ya, umat Nabi Muhammad SAW dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dan lain sebagainya. Demikian juga yang terakhir adalah anna talaqa al-mukrah la yaqa. Sesungguhnya talak yang dipaksa itu tidak ada. Artinya hukumnya tidak berlaku. Okay. Kalau ada orang yang mentalak istrinya tapi dalam keadaan terpaksa, talaknya tidak berlaku. La talaqa fi iqla'i, ya, tidak ada talak di dalam paksaan. Ya. Tidak ada talak dalam paksaan. Biasanya talak niku terjadi pada saat marah napa mboten? Ngomong niku mentalak nih dalam keadaan marah. Kan tarik ya, terkadang pas ada masalah biasanya emosinya tidak terkontrol, mengeluarkan kata talak kepada istri. Seorang suami ya mengucapkan talak pada istrinya. Bagaimana menyikapinya pada saat marah tersebut? Ya, paksaan ini diartikan tidak ada talak pada saat paksaan, itu bisa diartikan dalam keadaan gila, stres atau marah yang sangat. Maksudnya nonton nggih? Gila, itlaq di sini ya, keadaan gila, stres atau marah yang sangat atau dipaksa. Nah, kira-kira bagaimana kondisi orang yang marah niku, ada berapa fase pada saat orang mentalak niki? Yang nanti masuk di dalam faedah yang ke-7 ini. Marah yang seperti apa yang itu tidak jatuh di dalam talak? Jadi anak marah niku sepindah napa? Yang pertama, marah yang bisa dikendalikan. Enggak, suaranya enggak. Ya. Apabila suami marah kemudian mengucapkan talak kepada istrinya, tapi marahnya itu masih bisa dikendalikan, jatuh talak nama buatan? Kan biasanya bisa masih mengendalikan ya, tapi mengucapkannya jatuh talak, ya, jatuh talak. Kemudian posisi yang kedua, marah tapi sampai menghilangkan akal sehatnya, jatuh talak nama buatan? Tidak. Maka seperti faedah yang hadis ini ya, la talaqa fi ikrah atau itlaq, tidak ada talak di dalam paksaan. Ini masih dalam perbaikan. Sudah Pak Riman? Kemudian ada marah yang sampai menghilangkan akalnya, sampai pelakunya tidak sadar dengan akibat apa yang dia ucapkan. Kalau seperti ini, talaknya jatuh nama mboten? Tidak. Berarti yang kemarahan yang bisa sampai talak itu terjadi adalah kemarahan yang masih bisa dikendalikan. Berarti hati ya, kita harus hati-hati pada saat marah, ya, pada saat marah. Masih ada trouble Pak Ariman? Ini Pak Dit.
Faedah nomor 8 Bapak Ibu sekalian. Anna man fa'alal mahlufa alaihi au mu'allaq ala syartin nasiyan au mukhtian au mukrahan la yahnus walam yaqail masyrut. Nggih. Faedah nomor 8 nggih. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sumpah atau terikat dengan suatu perjanjian karena dia itu lupa atau karena tidak sengaja atau dipaksa, maka hukumnya tidak dianggap. Ya, syaratnya juga tidak dianggap. Dia tidak melanggar. Ya, sesungguhnya seseorang yang melakukan sumpah atau terikat satu janji atau syarat tertentu, ya, tapi dia melakukannya karena apa? Karena lupa atau karena tidak sengaja mengucapkannya atau karena dipaksa melakukannya, maka dia tidak melanggar dan syaratnya juga tidak dianggap. Ini berarti kalau kita bersumpah tapi lupa, mungkin karena saking banyaknya masalah, ya, wallahi mungkin barangkali itu ya, saya nanti akan datang ke rumahmu, tapi pikiran kita ini tidak konsen di ucapannya, ya. Kalau dia tidak datang berarti tidak berdosa, ya, karena ya lupa tadi atau tidak sengaja sumpah yang dia ucapkan. Saya dipahami ya? Kalau ada orang yang bersumpah atau terikat dengan ya syarat tertentu, tapi dia mengerjakannya karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa, maka dia tidak melanggar atau tidak terjadi sumpahnya tadi, dan syarat-syaratnya tadi tidak dianggap. Pokoknya kalau orang, ini kaidah umumnya ya, kalau orang melakukan sesuatu yang dilarang karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa, maka hukumnya diampuni. Maka hukumnya diampuni. Ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad yang menerima dakwah beliau. Masya Allah ya. Padahal kita juga banyak lupa. Gimana buatan? Apalagi pas masalahnya banyak ya. Kadang ibu-ibu ya mencari ini olok-olok niku, nyarinya tanyanya ke anaknya, ke orang ya, ke suaminya, ke tetangga barangkali, tapi sebenarnya olok-oloknya di bawah di bawah meja atau sebenarnya di bawah sendiri di ya tangan kirinya atau apa. Itu terjadi kadang ya. Saking apa? Ya lupanya tadi. Itu terjadi kadang ya. Terus nyarinya di mana-mana ternyata barangnya sendiri ya. Itu. Atau mungkin kita juga sering seperti itu, apalagi sebagian kita yang punya sifat pelupa, termasuk kulo nak ndeleh kunci niku nggih. Iya. Biasanya pun di atas itu tempat itu, tapi terkadang lupa. Iya. Terkadang lupa. Ini ada sebagian mungkin orang yang punya karakter seperti itu nggih. Udah biasa seperti itu ya, ditambah punya sifat ini ya, biasanya menaruh barang itu mudah lupa. Makanya di sini keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad SAW, apabila umat Islam ini yang menerima dakwah Rasul, apabila melakukan kesalahan, akan tapi itu dasarnya karena lupa, tidak sengaja atau paksaan, maka dosanya terampuni. Masya Allah ya. Faedah nomor 9 Bapak dan sekalian. Anna jami'al muharamati, sesungguhnya segala sesuatu yang dilarang, yang haram, fil ibadat, di dalam ibadah, wa ghairil ibadat, dan selain ibadah,
Idza fa'ala hal insanu, seandainya manusia itu mengerjakannya, mengerjakan apa? Haram di dalam apa? Ibadah maupun selain ibadah. Jahilan, dalam kondisi tidak tahu. Au nasiyan, dalam kondisi lupa. Au mukrohan, dalam kondisi dipaksa. Fala syai'a alaihi, maka tidak dianggap ada sesuatu padanya, artinya tidak berdosa. Fima yata'allaq bihaqillah, selama itu kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged dipahami ya? Jenengan kalau mengerjakan sesuatu yang diharam, yang kaitannya dengan ibadah atau selain ibadah, yang ada kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jenengan mengerjakannya karena jahil, tidak tahu, karena lupa, atau karena dipaksa, maka tidak berdosa. Amma hakul adami, adapun jika yang jenengan kerjakan tadi, ya, kaitannya dengan haknya manusia, fala yukfa anhu, maka tidak akan diampuni. Maka tidak akan diampuni. Min haitsul doman, ya, karena itu ada unsur gangguannya. Wa in kana yu'fa anhu min haitsul itsm, akan tapi dia diampuni dari segi dosanya. Contohnya, ya, kita tidak sengaja, ya, melakukan satu keharaman, mungkin apa? Membunuh orang. Ya, membunuh orang juga berdosa, ya. Tapi kalau itu kaitannya dengan Allah, hubungan dengan Allah, karena kita mungkin tidak tahu hukumnya, atau karena kita mungkin dalam kondisi dipaksa, maka berdosa atau mboten? Tidak. Akan tapi kita hubungannya dengan manusia, masih ada hukuman tidak? Ada, ya. Seperti itu contohnya. Makanya kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengerjakan dosa karena lupa, jahil, atau dipaksa, itu tidak berdosa. Akan tapi kalau dilakukan kaitannya dengan manusia, maka itu nanti bisa ada hukum sendiri. Ya, bisa dipahami ya? Berarti kita juga harus berhati-hati dengan hubungan dengan manusia yang lainnya. Maka ada ungkapan, lebih baik membawa 70 dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan satu dosa berhubungan dengan manusia. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, ya, mudah memaafkan. Akan tapi kalau berhubungan dengan manusia, ya, belum tentu masalah yang ada di antara kita dengan yang lainnya dimaafkan oleh orang yang tendolimi tadi. Maka harus hati-hati. Ya, sangat dipahami ya. Kita masuk penerapan lupa, ya. Lupa kemarin apa Bapak Nusi kalian? Anisyanu makana anduhulin, ya, sesuatu yang hilang atau terlewatkan, namanya lupa. Kesimpulan gini ya. Kesimpulan yang pertama, orang yang lupa ya,
Pertama, orang yang lupa dalam meninggalkan perintah. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu bentuk lupa. Lupa ada dua bentuk. Pertama, meninggalkan perintah. Yang kedua, mengerjakan larangan. Contoh-contohnya. Contoh nggih. Barangkali jenengan pernah mengerjakannya. Sehingga nanti apa yang harus dikerjakan. Contoh lupa. Yang pertama, lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Yaitu lupa dalam kondisi apa? Lupa meninggalkan perintah. Awal wudhu diperintahkan untuk baca bismillah, apa buatan? Ya. Apabila jenengan lupa, apa yang harus dikerjakan? Ribon? La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudhu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudhu. Makanya harus hati-hati. Kalau kita mau sholat, harus hati-hati dalam wudhu kita. Terutama dalam bagian apa yang biasa kita lupakan dalam wudhu, yang kita tidak perhatikan. Bagian apa? Bagian sikut biasanya terdekat apa buatan? Ya, kadang saking cepatnya ya, asak ya langsung. Atau bagian tumit belakang. Ya. Terkadang tidak diperhatikan. Maka harus hati-hati ya, kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Pertanyaannya, kalau jenengan lupa baca bismillah di awal wudhu, apa yang harus dikerjakan? Bagaimana pendapatnya? Ribon? Kadang lupa pembuatan baca bismillah pada saat awal wudhu. Pernah mengerjakannya Bapak? Pernah ya? Ya, bagaimana kalau lupa membaca bismillah pada saat kita mengerjakan wudhu? Ulangin apa langsung menyelesaikan wudhu? Langsung ya. Ini ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa membaca bismillah pada awal wudhu adalah sunnah. Maka kalau kita lupa membaca bismillah di awal wudhu, kita boleh membacanya pada saat kita ingat, selama itu belum selesai wudhunya. Terus apabila kita sampai selesai lupa tidak membaca bismillah, maka wudhunya dianggap sah. Karena apa? Hukumnya sunnah tadi. Karena hukumnya sunnah, maka diperbolehkan. Itu lupa ya. Lupa di dalam meninggalkan perintah. Nomor 2, lupa mengerjakan sholat wajib. Jenengan ya, gimana Pak? Ya, ketiduran. Atau kadang ada ya kejadian yang mana kita lupa ya, karena saking banyak kegiatan barangkali seperti itu, atau tidur ya, tidur bangun-bangun, apalagi tidur yang sore ya, bangun-bangun meliang-liang ya, tadi sudah sholat atau apa, ini sholat duhur atau asar ya. Ya, bagaimana kalau kita lupa di dalam mengerjakan sholat wajib? Berarti kita harus wajib mengqodoknya ya, menggantinya.
Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis shalah lidzikri. Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari salat atau lupa dari salat, maka hendaklah ia salat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman, kerjakanlah salat ketika ingat. Ini yang agak banyak, yang kadang kita sering mengerjakannya, lupa dalam mengerjakan salah satu bagian sholat. Ayo, pernah napa mboten? Lupa dalam meninggal, ya ternyata sholat tadi ada satu bagian yang tidak kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan Bapak dan sekalian? Sujud sahwi? Sujud sahwi atau apa? Diulang atau apa? Ayo Bapak dan sekalian. Biasa kita pernah tidak lupa, mungkin rukuknya tiba-tiba langsung sujud, ya. Apalagi ibu-ibu kadang ya sendirian sholat, berat. Orang sholat sendirian di rumah itu lebih berat dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Makanya ibu-ibu itu Masya Allah nikmat ya, bisa mengerjakan sholat di awal waktu, ya bisa ya jarang lupanya dan sebagainya, nikmat. Karena lebih berat sholat di rumah dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Apalagi di masjid itu ini sajadahnya Masya Allah ya, untuk sujud saja nyaman. Kalau di rumah terkadang sajadahnya untuk sujud, iya mau sujud aja ya keras dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa salah satu bagian sholat? Apakah sujud sawi atau mengulangi rakaatnya, atau kita tidak mengerjakan apa-apa? Bagian sholat ada berapa Bapak sekalian? Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Kalau rukun sholat itu harus mengulanginya lagi. Contohnya, jenengan sholat tiba-tiba seharusnya dari rakaat pertama ruku, kok tiba-tiba sujud. Berarti kalau pada saat sujud tadi jenengan ingat, oh ternyata tadi saya belum mengerjakan ruku, jenengan langsung kembali ruku, mengulangi ruku lagi baru sujud. Akan tetapi apabila jenengan ingatnya, oh ternyata tadi ruku di rakaat pertama saya tidak mengerjakan, ingatnya di rakaat yang kedua, apa yang harus dikerjakan? Ada kejadian ya, sujud sahwi rukun tidak bisa dikerjakan dengan, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, harus mengulanginya. Kenapa? Ya, yang baik, yang menurut pendapat sebagian ulama, rakaat yang kedua tadi dihitung rakaat pertama. Iya, bisa dipahami ya. Rakaat pertama jenengan ya sudah baca Fatihah, surat pendek, kemudian seharusnya ruku, akan tapi jangan langsung sujud. Kemudian jenengan rakaat kedua, ya ruku lagi, tapi teringat tadi, oh ternyata tadi rakaat pertama aku belum mengerjakan ruku, maka anggaplah rakaat yang kedua tadi adalah rakaat pertama. Ya, bisa dipahami? Ya, itu untuk rukun sholat. Nanti kita akan terperinci apa saja menjadi rukun sholat ini, karena kita harus hati-hati. Kalau jenengan ketinggalan rukun, jenengan kok ganti dengan sujud sahwi, sholatnya jenengan sah apa mboten? Tidak sah. Ini, maka kita harus mengetahui mana rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini.
di sini ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita ketahui. Rukun sholat ada 14 Bapak-Ibu sekalian. Yang jenengan harus hati-hati apabila kita meninggalkan salah satu rukun ini, jenengan harus menggantinya rakaatnya. Yang nomor tunggal apa? Berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Berdiri bagi sholat wajib yang mampu. Makanya di dalam kendaraan itu ada ulama berpendapat kalau kita bisa berdiri pada saat awal sholat, kita berdiri dulu, baru nanti setelah itu duduk. Kan sebagian orang dari awal sudah duduk padahal bisa berdiri. Ya, maka itu harus hati-hati ya. Berdiri ya dalam sholat wajib bagi yang mampu. Kemudian Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu rukun. Ya. Berarti kalau jenengan pas pikirannya ya gliyeng-gliyeng takbiratul ihramnya lupa, ya langsung sedekap saja, harus mengulanginya. Karena itu termasuk rukun sholat. Nomor 3, membaca surat Al-Fatihah. Nomor 4, ruku. Ruku di sini bukan bacaannya, tapi gerakannya. Ruku jenengan, kondisi ruku jenengan itu membungkukkan badan itu adalah rukun, bukan bacaannya. Nomor gangsal, iktidal, bangun dari ruku. Ini di sini disebutkan bangun dari ruku dan iktidal, berdiri tegak setelah ruku, ada dua ya. Bangunnya jenengan, kemudian berdiri tegaknya jenengan itu termasuk rukun. Ya. Bangun, kemudian berdiri tegak setelah ruku, itu termasuk rukun sholat. Nah, harus hati-hati ya. Terkadang kita menyepelekan ini sujud sawi saja sudah memenuhi tadi kekurangan, tapi tidak seperti itu ternyata ya. Ternyata harus kemudian berdiri jenengan setelah ruku, iktidal itu adalah rukun. Selanjutnya adalah sujud. Sujudnya bukan bacaannya tapi gerakan sujudnya. Itu rukun. Ada 7 anggota badan yang menempel di lantai. Apa saja? Kedua tangan, kaki, kedua lutut, dahi, kedua tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, ya wajah sebagian ya. Dahi dan hidungnya, ya dahi dan hidung. Ya, ini harus menempel. Makanya ada sebagian orang sujudnya menjengking ya, menjengking apa ya, sampai kadang hidungnya tidak menempel di tempat sujud. Berarti sujudnya tidak sempurna. Padahal sujud adalah termasuk rukun sholat. Nomor 8, bangun dari sujud. Bangunnya jenengan dari sujud itu adalah rukun sholat. Harus hati-hati nih, rukun Pak, bukan main-main di dalam sholat. Jenengan tidak bisa menggantinya dengan sujud sahwi, apalagi tidak mengerjakannya. Sholatnya batal. Kemudian nomor 9 adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nomor 11 tumakninah. Hati-hati ya, kadang ada imam yang buru-buru sholatnya.
Tumakninah termasuk rukun salat. Nggih. Tumakninah ini apa artinya, Pak? Wes hidupnya tumakninah. Apa? Tenang ya. Tenang di setiap gerakannya. Ya. Makanya kalau berdiri ya tenang sampai tenang, rukuk ya sampai merasakan rukuknya, sujud ya dan seterusnya. Makanya harus kita hati-hati. Kadang sebagian ya, Ustaz mengatakan kalau ada imam di situ yang sudah sholat situ, tapi nanti ada yang ya menyarankan untuk menggantinya lagi. Apabila imamnya tidak tumak ninah, karena sholatnya tidak sah. Karena tumak ninah termasuk rukun sholat. Hanya kalau barangkali kita mendapatkan imam ya yang cepat-cepatan, barangkali bisa mencari masjid yang lainnya yang tumak ninah. Karena tumak ninah adalah termasuk rukun sholat. Nomor 11, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Yang 12, duduk pada tasyahud akhir. Tadi membacanya tasyahud akhir, kemudian duduknya juga rukun, ya duduk tasyahud akhir. Yang ke-13 adalah 2 kali salam. Ini untuk sholat wajib ya, 2 kali salam. Adapun sholat sunnah hanya 1 kali saja yang wajib. Yang satunya adalah sunnah. Demikian juga sholat jenazah ya. Tasyahud awal termasuk di dalam sunnah, di dalam kewajiban. Kewajiban sholat itu bisa diganti dengan sujud syahwi. Ini. Nanti kita baca kewajiban-kewajiban sholat. Sudah berapa? 13 ya. Yang terakhir 14 adalah tertib urutan. Berurutan sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Ya, tertib artinya urut. Jangan buatan asal sholat ya sakar PDW okay? Membaca Al-Fatihah, setelah itu sujud, setelah sujud rukuk, setelah rukuk salam, setelah salam nanti tasyahud akhir atau tasyahud awal nggak boleh ya. Harus tertib ya, urut. Berarti ada 14 yang termasuk di dalam rukun sholat. Rukun sholat tidak bisa diganti dengan sujud syahwi, wajib diganti. Ini kadang kita kalau nggak membaca nggak tahu ya. Kadang biasa kalau kita tidak tasyahud akhir bisa diganti dengan sujud syahwi, ternyata tasyahud akhir adalah termasuk rukun sholat. Nih. Yang kedua, Bapak dan Saudara, bagian sholat yang wajib, yang hukumnya wajib, gerakan sholat yang hukumnya wajib. Nomor setunggal adalah takbir selain takbiratul ihram. Takbir intikal ya, takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain, hukumnya adalah wajib. Yang wajib tadi penggantinya apa? Sujud sahwi. Yang kedua, bacaan Sami Allahu liman hamidah bagi orang yang sholat sendirian. Ya, bagi orang yang sholat sendirian. Kalau orang sholat berjamaah tidak, ya perlu membacanya. Sami Allahu liman hamidah termasuk bagian wajib dalam sholat. Nomor 3, ucapan Rabbana walakal hamd wajib sholat. Tadi sampun adzan lian Pak Didik. Tadi adzan lian.
Dan lebih dari sekali tasbih dalam sujud, sama ya, tasbih dalam rukuk dan sujud. Ya, yang kedua ketiga adalah sunnah. Tambahan lebih dari sekali bacaan di antara dua sujud. Bacaan di antara dua sujud, Rabbighfirli, itu sekali sudah memenuhi kewajiban. Yang kedua adalah sunnah. Yang ke berikutnya, sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW pada saat tasyahud akhir dan doa setelahnya, itu termasuk sunnah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu ya. Dan doa setelahnya adalah sunnah. Ini sunnah yang berkaitan dengan ucapan. Kemudian sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Nanti kan ini bisa kita paham hukumnya, tapi juga bisa paham, oh ternyata banyak sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, sehingga semakin kita mengerjakannya, semakin kita mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat kita. Yang pertama berkaitan dengan perbuatan, mengangkat kedua tangan bersama dengan takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan bersama dengan kedua takbiratul ihram. Sunnah ya. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika ruku. Mengangkat kedua tangan ketika ruku. Sunnah. Ketika mau ruku mengangkat tangan termasuk sunnah. Ketiga, mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari ruku. Ya, biasanya kadang ada ya, sami Allahu liman hamidah, ya, termasuk sunnah mengangkat tangannya. Iya. Yang selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Di sini pendapatnya adalah sunnah, ya. Makanya ada sebagian kalau orang-orang yang ya mazhab yang lainnya di Arab Saudi sholatnya terkadang tidak bersedekap, ya, lurus saja, ya. Nanti jangan heran ya, ini kok sholatnya beda dengan kita di Indonesia, karena ada pendapat yang lainnya, ya. Ada pendapat yang lainnya. Nanti jenengan sudah pikiran tuh sholatnya tidak sah nih, ya. Ya. Ada pendapat yang lainnya. Memandang ke tempat sujud. Memandang ke tempat sujud termasuk sunnah. Ada orang sholat kadang mandangnya ke atas, diperbolehkan apa buatan? Tidak, ya, memandangnya ke tempat sujud. Memejamkan mata dalam sholat boleh tidak? Tidak boleh. Jangan nanti ya bahaya, ya. Apa yang dipikirkan ya. Saking banyaknya perkara barangnya urusan, ya, pengen sholatnya tenang, ya, tak merem aja, ya, biar tenang sholatnya, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, yang disunahkan adalah memandang tempat sujud. Meregangkan kedua kaki ketika berdiri. Ya, meregangkan kedua kaki ketika berdiri.
Ada orang yang sholatnya mepet ya, kaki kiri kanan mepet. Ada yang sangat renggang sekali ya. Maka yang baik adalah yang sejajar dengan tubuh kita ya. Yang kakinya sejajar dengan tubuh kita. Dan kalau bisa kakinya jangan bentuk V ya, tapi usahakan untuk lurus. Yang selanjutnya adalah memegang lutut dengan kedua tangan. Memegang lutut dengan kedua tangan dengan merenggangkan jari jemarinya dalam waktu rukuk ya. Jenengan megang lutut, kemudian jari jemarinya jangan dalam satu posisi, tapi direnggangkan. Yang selanjutnya adalah duduk iftiras. Iftiras sakit ya? Duduk di antara dua sujud ya. Artinya kaki kirinya sebagai alasnya, ya. Kaki kiri sebagai alasnya. Kalau duduk tawarruk adalah duduk memasukkan kaki kiri di bawah ya paha betis kita ya, di bawah kaki kanan kita, tawarruk. Duduk iftiras dan tawarruk ya pada tasyahud pertama dan tawarruk pada tasyahud kedua itu termasuk sunnah perbuatan di dalam sholat. Kemudian adalah menoleh ke kiri dan ke kanan ketika salam. Menoleh jenengan ke kanan, ke kiri termasuk sunnah di dalam sholat. Itu adalah pendapat sebagian ulama. Kadang ada pendapat yang ini mewajibkan, ini sunnah dan sebagainya. Tapi ada dari sini artikel ini tadi yang termasuk rukunnya ada 14, kemudian ada wajibnya, kemudian ada sunnah ucapan maupun sunnah perbuatan. Ya. Berarti kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, kapan kita harus mengulangi rakaat kita, yaitu apabila kita ketinggalan satu gerakan di dalam rukun sholat. Kapan kita sujud sahwi? Apabila kita tidak mengerjakan atau lupa di dalam mengerjakan satu kewajiban dalam gerakan sholat. Kapan kita tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengulang? Apabila itu kita lupa atau tidak mengerjakan yang kaitannya dengan sunnah di dalam sholat ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya ya, sehingga kita bisa mengambil faedah dari pelajaran hadis yang ke-39 ini yang barangkali kita selama ini terlupakan atau belum ingat atau belum tahu apa itu ya, sesuatu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan umatnya Nabi Muhammad SAW tatkala mengerjakan larangan karena lupa, tidak sengaja atau dipaksa ya, itu poinnya ya. Dan tadi kita sudah menjelaskan bagaimana pada saat kita mungkin lupa di dalam beberapa kegiatan ibadah kita, itu berkaitan dengan sholat, mana ada rukun, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya untuk bisa mengambil pelajaran pada malam hari ini dan bisa mengerjakannya sehingga menjadi amal soleh kita dan ilmu yang kita pelajari membuahkan buah yang lebat sehingga kita bisa memetiknya nanti pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum para jamaah sekalian.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد